Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, ini gue ganti balutan yang luka diabetes ya teman-teman ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Alhamdulillah kalau teman-teman tadi lihat cuplikan di depan ya, itu lukanya udah jauh membaik ya, udah pada rapet ya, tinggal yang di belakang doang sedikit ya. Nah, sekarang ini kita lagi mau bersihin teman-teman ya. Pertama ya, kita buka dulu balutannya teman-teman. Ya, sedikit cerita, pasien ini dulu lukanya tuh kecil setitik di bawah mata kaki. Mungkin kalau yang teman-teman jarang nonton video gua atau nggak baru lihat, jadi setelah itu dia berobat ke puskesmas ya, akhirnya kakinya tambah bengkak, dia berobat lagi, ternyata pas dicek gulanya tuh sangat tinggi teman-teman ya, nyampe 500 kalau nggak salah. Habis itu dirujuk ke rumah sakit, dan di rumah sakit langsung anjurkan rawat inap ya untuk menyetabilkan gula, dan akan dilakukan tindakan operasi yang namanya debridement. Nah, udah akhirnya debridement ya, terus kalau teman-teman ikutin perjalanan videonya ya udah akhirnya sekarang tuh udah membaik ya, lukanya seperti ini. Sebelumnya dianjurkan oleh pihak rumah sakit menggunakan cukup disiram metronidazole, udah habis itu ditutup ya, sehari ganti 2 kali, pagi sama sore. Cuman kebetulan beliau dapat kontak gua ya, dan alhamdulillah gue jelasin ya, di edukasinya mudah ya, karena peduli juga dengan kesehatan ya. Akhirnya gue terapkan prinsip modern dressing ya, dan alhasil ini sesuai banget sama perkiraan ya. 3 bulan tuh gue bilang paling cepat ya, dan ini gulanya tuh terkontrol teman-teman ya. Ini belum 3 bulan ya teman-teman, sejak dari pertengahan Oktober, sekarang tuh awal Januari ya, udah hampir 3 bulan, itu udah hampir mau nutup teman-teman. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ini lagi gua cuci teman-teman lukanya. Intinya untuk pasien-pasien diabetes ya, dalam proses penyembuhan luka itu ada beberapa faktor yang paling penting ya. Yang pertama adalah keinginan pasien untuk sembuh ya. Keinginan pasien untuk sembuh ya, itu jadi kunci utama. Yang kedua adalah support dari keluarga. Support keluarga juga tidak kalah penting ya teman-teman ya, karena di situ keluarga juga bisa memberikan semangat, bisa menyediakan makanan sehat, bisa juga support untuk obat-obatan, salep antar berobat ya, itu juga penting. Yang ketiga adalah penyakit yang diderita kayak diabetes ya, itu harus terkontrol teman-teman ya. Kalau gulanya tidak terkontrol, lukanya tidak akan membaik, justru malah makin melebar ya. Terus perawat yang berkompeten di bidangnya ya, perawat itu ada banyak ya teman-teman, ada perawat emergency, perawat ICU, perawat luka, ada perawat ya, pokoknya ada banyak, perawat gerontik dan lain-lain teman-teman ya. Kalau teman-teman ada luka ya, datangnya baiknya ke perawat luka seperti itu ya. Tapi di sini balik lagi teman-teman ya, itu satu lagi nih teman-teman, yaitu nutrisi ya teman-teman. Nutrisinya harus bagus teman-teman, karena luka juga kalau mau menutup dia perlu nutrisi ya. Kalau nutrisinya tidak baik, gula yang gak stabil ya, otomatis akan kacau ya. Dari beberapa hal yang gue sebutin, kalau salah satu ada yang kurang bagus, biasanya nanti lukanya pasti akan lambat teman-teman penyembuhannya. Misal keluarganya nggak support ya, salepnya dari mana nanti ya kan, terus makanannya siapa yang nyediain ya, terus misalnya perawatnya nggak kompeten ya, tenaga kesehatannya nggak kompeten ya, nanti biasanya ya lukanya kalau dirawat pakai konvensional dressing ya, biasanya nanti jatuhnya luka tersebut akan lebih lama teman-teman sembuhnya, seperti itu. Nah, ini lukanya tuh teman-teman bisa lihat ya, tinggal di bagian belakang ya. Memang di bagian belakang ini agak legok atau enggak cekung ke dalam seperti itu ya, karena memang di awal kalau teman-teman nonton videonya ya, pasien ini ya yang dulu itu memang lukanya tuh yang belakang tuh hitam teman-teman. Nah, di sini proses ini tuh gua cuci menggunakan air kemasan ya, bisa aqua ya, pokoknya apapun itu ya, air kemasan intinya. Nah, pas dicuci itu gua sabunin pakai sabun khusus cuci luka ya, langsung aja skin to skin gitu kan, pakai gentle antiseptik. Jadi juga nyucinya bukan diusap-usap doang teman-teman, tapi memang kita gosok secara gentle ya, tapi juga nggak dipencet-pencet ya teman-teman. Lihat aja video gua yang memang ketika gua sedang mencuci luka. Intinya gunakan sabun khusus cuci luka ya. Terus pakai apa lagi? Terus di situ gue juga tadi ada spray antiseptik ya. Jadi lukanya habis gue cuci
gua keringin dulu. Abis itu kalau udah kering, teman-teman bisa kompres pakai spray antiseptik atau enggak di spray tujuannya supaya lukanya itu tambah bersih teman-teman. Ya ini sih pilihan ya atau enggak opsi gitu kan. Terus habis itu lagi teman-teman bisa, nah ini kebetulan gue ada terapi tambahan ya, jadi gue di sini pakai ozon sama lampu infrared ya teman-teman ya. Ya jadi memang secara penelitian ini tuh ada penelitian ya teman-teman ya, terbukti untuk mempercepat ya atau enggak berfungsi untuk proses pertumbuhan luka teman-teman ya. Jadi di situ sangat penting juga menurut gua. Tapi kalau teman-teman tidak ada alat ini pun mau rawat sendiri di rumah itu tidak masalah, karena pada umumnya pasien-pasien gue yang sebelum yang dulu kalau teman-teman scroll ke bawah videonya ya, itu gua nggak ada yang pakai lampu infrared seperti ini ya. Nah kalau teman-teman lihat beberapa video gue, mungkin gue ngerawat pasien satu udah selesai, nggak ada lanjutannya. Memang karena setiap gue datang itu keluarga yang bisa merawat, langsung gue ajarkan cara merawat luka, jadi bisa ngerawat sendiri. Paling nanti adanya potongan-potongan video pasien konsultasi online yang memang mengalami penyembuhan luka, biasanya itu gue tampilin kompilasinya teman-teman, seperti itu ya. Untuk teman-teman yang butuh jasa perawatan luka area Jabodetabek ya, insya Allah gue bisa datang. Nomor handphone gue tertera di kolom komentar atau enggak di kolom deskripsi. Kalau belum gue taruh, teman-teman scroll aja ke video-video yang dulu yang lama-lama, di situ udah gue taruhin nomor WA. Buat yang di luar daerah atau enggak luar pulau, itu bisa teman-teman konsultasi online ya. Konsultasi online itu berbayar seikhlasnya ya. Kalau teman-teman keterbatasan ekonomi itu nggak perlu bayar sama sekali teman-teman ya. Di sini pada luka ini gue menggunakan salep produk gue sendiri, semuanya produk gue, dari sabun, antiseptik dan salep ya. Yang gue gunakan tidak BPOM ya teman-teman ya, karena gue belum BPOM gitu ya. Jadi memang ini nggak gue jual bebas ya. Jadi memang kalau teman-teman yang butuh perawatan luka aja, yang udah konsultasi ke gua ya, dan gua tahu lukanya seperti apa. Karena biasanya teman-teman luka itu pengobatannya itu selalu berbeda teman-teman ya. Jadi setiap ganti balutan luka itu harus kita kaji ulang teman-teman, ini luka maunya apa ya. Kadang-kadang salepnya tuh harus dicampur antimikroba inilah, harus dicampur silver inilah, harus dikasih ini itu gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Nah itu gue kasih lampu infrared kurang lebih 10-15 menit ya teman-teman ya, sambil di ozon gitu. Nah ini lukanya tuh teman-teman bisa lihat ya, awalnya sampai mata kaki lebar, sekarang cuma tinggal di belakangnya doang ya. Intinya ya, luka kalau mau cepat sembuh untuk pasien-pasien diabetes, gula kalau bisa harus di bawah 160, dan wajib banget kontrol ya teman-teman ya ke dokter penyakit dalam. Intinya untuk fokus ke obat-obatannya sih, intinya sih seperti itu. Jangan beli obat sembarangan di apotik, apalagi ikutin kata tetangga, karena diabetes tiap orang itu beda-beda teman-teman ya. Kan kita nggak tahu pankreas kita tuh seberapa rusak, apakah si A dengan si B sama pankreasnya rusaknya, itu jelas berbeda. Makanya nama obat juga macam-macam kalau di pasien diabetes ya. Insulin juga macam-macam, ada Lantus, ada Actrapid, ada Novorapid lah, pokoknya apa sama aja itu ya, gue lupa ya. Intinya ada metformin, ada glibenclamid, ada glimeperid, itu juga beda-beda. Nah di sini gue tutup pakai foam ya. Itu yang gue salepin tuh seluruh area lukanya ya teman-teman ya, bukan yang ada lukanya doang, tapi yang udah nutup jadi epitel juga itu gue langsung tutup lagi teman-teman. Gue kasih salep karena epitel biasanya masih mudah rusak teman-teman. Nah ini langsung gue balut ya, abis gue foam gue balut tutup pakai kasa, terus gue kasih kasa gulung. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi luka wajib banget ditutup, walaupun lukanya tuh tadi tinggal kecil ya, nggak nyampe 1 senti lah teman-teman tadi lukanya ya. Ya ini. Nah buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek ya, silakan hubungin gue, nomor WA gue taruh di kolom komentar atau enggak kolom deskripsi. Kalau belum ada nomornya, teman-teman scroll aja ke video-video yang bawah ya, di situ udah gue taruhin biasanya. Nah terus buat yang di luar daerah juga bisa konsultasi online ya, berbayar seikhlasnya. Nah mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua ya. Intinya gua tutupnya gitu aja. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.